pi misalnya, mRT. Nah, kalau mau konsisten C, dikasih penjelasan ya C-nya adalah dalam satuan molar gitu kan ya. Akhirnya di Brady pun tidak konsisten memang. Sebelum masuk koligatif masih pakai C untuk molar, pas mulai sifat koligatif jadi pakai M. Karena apa? Alasannya karena ada yang pakai molal, ada yang molar dan sebagainya. Nah, makanya ada pertanyaan bagaimana membedakan massa dengan molal. Ya berbeda karena massa sama dengan 0,3 kilogram misalnya dengan C sama dengan 0,1 M kecil. Ini maksudnya molal. Ini maksudnya massa kan? Ya berbedanya ya tadi itu. Cuma susah memang kalau pakai tulisan tangan ini italic kan, ala besaran. Ini tegak, iya kan? Jadi memang beda penulisan italic dengan penulisan tegak. Jadi kalau kita ngetikin itu, kita dengan mudah dan tentunya tergantung konteksnya. Untuk Bu Hetty, M besar itu bukan besaran massa dalam fisika. Dalam fisika M kecil juga, Bu. M besar itu dimensinya. Dimensi itu sesuatu yang berbeda untuk menunjukkan dia besaran pokok atau turunan. Sebagai contoh, dimensi ini apa? Dimensi energi misalnya itu adalah M L kuadrat T pangkat min 2. Ini cuma untuk menunjukkan bahwa kalau dia berupa perkalian dimensi-dimensi, artinya dia besaran turunan. Dimensi kecepatan atau laju itu adalah L T pangkat min 1. Nah itu. Jadi dalam fisika lambangnya itu M kecil. Jadi kalau khusus untuk massa, itu sebetulnya dalam sains sudah sepakat kimia, fisika, biologi semua sama M kecil. Sudah sepakat. Ya. Nah, kalau kurung siku, Bu Eti, boleh itu sangat boleh. Jadi alternatifnya adalah memang selain C, HCl. Misalnya gini, sama ini Aki ya. Ada 0,05 molar, bisa juga HCl dengan 0,05 molar. Itu memang disepakati boleh, di IUPAC juga boleh. Jadi alternatif dari C. Ya. Nah, satu hal itu bagus sekali, Bu Lina, memang lambang besaran itu harus pakai bahasa Inggris walaupun kalau dipanjangkan jadi pakai bahasa Indonesia. Seperti maksudnya, oh ya, saya ingin membahas sedikit mengenai sebelum menyinggung apa yang ditulis oleh Bu Lina itu bagus sekali. Jadi, saya ingin menyinggung ini yang saya sebut di sini, yang saya kasih panah di sini tadi ini ya. Apa namanya? Nah, ya, ya ada yang bilang M itu molaritas. Kalau menurut saya itu ya silahkan saja, ya masih itu. Tapi suatu saat mestinya Himpunan Kimia Indonesia membuat apa kesepakatan mana yang didorong ya, mana yang kurang dianjurkan misalnya ya. Jadi sebetulnya boleh saja molaritas pakai M besar, tapi M-nya miring lagi-lagi ya. Tapi di kanannya M besarnya tegak. Tapi kalau G udah jelas tidak boleh. Massa ya sudah massa, jangan pakai G H2O sama 18G ya. Kalau molaritas masih itulah ya. Jadi ini saya bisa tuliskan di bawah sini masih apa ya? Masih dibolehkan atau masih dalam batas-batas yang diterima ya, masih diterima. Tapi G tidak ya. Jadi C sama dengan 0,1 molar atau M, tapi M-nya miring gitu ya, sama dengan 0,1 molar. Jadi M-nya sebagai molaritas. Dalam bahasa Inggris molarity ya.
Oke. Nah, sekarang kita masuk ke yang R tadi. Jadi itu masih oke lah. Sampai molality kemolalan M kecil ya. M sama dengan 0,1 M. M atau di sini bisa saja, bentar, ini kita koreksi misalnya, nih ya. Jadi C sama dengan 0,1 M atau M kecil sama dengan 0,1 M. M. Ya ini M kecil. Ini gimana sih ngapusnya? Jadi gini ya. M kecil. Cuma ini lagi-lagi ini italic ya, huruf miring, ini tegak. Ini yang masih oke. Tapi yang jelas G sama GH2O sama dengan 18G ini jelas tidak bisa diterima. Ini mutlak itu ya, salah. Mestinya pakai M kecil, nggak ada masa pakai G. Ya. Jadi yang masih bisa diterima hanya untuk konsentrasi saja karena di sifat kualitatif konsentrasinya macam-macam itu. Tapi saya lebih condong pakai ini kalau ada satuannya dan konteks paling dikasih keterangan. Rumusnya misalnya saja CRT, C-nya adalah molar, dikasih tahu. Nanti ada rumus C kali KB, delta TB sama dengan C kali B. C-nya tapi diberi keterangan C-nya adalah molar. Atau dikasih keterangan C M besar atau C M kecil. Tapi tetap C karena dia konsentrasi. Kekecualian diberikan pada konsentrasi yang tidak punya satuan, yaitu X. X itu pada dasarnya tidak punya satuan, karena X itu jumlah zat. Salah satu dibagi jumlah zat total. Kan yang atas satuannya mol, yang bawah satuannya mol juga dicoret. Sehingga tidak ada satuan, makanya berbeda. Jadi berbeda itu karena itu. Karena eh, tidak punya satuan, sedangkan yang lain punya satuan. Yang punya satuan, jumlah persatuan volume atau persatuan berat atau apa, semuanya C. Ada lagi persen kan ya. Kalau persen itu seperti fraksi mol tapi harus dikali 100. Oke, nah sekarang satu lagi. Jadi ini tadi ya tidak bisa diterima sama sekali ya. Mol juga tidak bisa diterima ya. Mol N2 sama dengan sekian mol ya. Karena aneh ya, kenapa harus pakai mol kalau kita bisa pakai N kecil. Ya, membiasakan saja pakai N kecil dan tidak ada kebutuhan untuk harus pakai itu. Kalau konsentrasi kan ada kebutuhan. Karena di kualitatif untuk memperjelas saja supaya siswa langsung ingat ini molar, ini molal, ini dan sebagainya. Fraksi mol X gitu ya. Nah, selanjutnya laju. Laju reaksi itu disarankan R, singkatan dari rate ya. Nanti saya ingin itu singkatan selalu dalam bahasa internasional ya. Nanti saya tekankan itu. Nah, laju reaksi rate. Ada V, ada apa ya? V itu kan velocity ya. Ada juga ini nggak tahu lambangnya apa. Jadi sebetulnya kalau dalam bahasa Inggris ada rate, ada velocity, ada speed. Apa bedanya? Ini diterjemahkan menjadi kecepatan ya. Ini diterjemahkan menjadi laju, ini diterjemahkan menjadi laju juga. Ya, rate of reaction, laju reaksi. Rate of reaction. Perhatikan bahwa apa bedanya laju? Jadi kalau kecepatan itu suatu vektor katanya. Ada nilainya, ada arahnya. Speed itu hanya besarnya saja, makanya bukan velocity meter. Kalau di mobil itu karena tidak bisa menunjukkan arah, makanya namanya speedometer. Karena angka yang di situ hanya menyatakan nilainya, tidak arahnya, gitu kan ya. Speedometer. Nah, kalau di bahasa Inggris istilahnya kaya sekali, kaya ya.
Selain speed ada rate. Apa bedanya? Kalau speed itu adalah hanya nilainya, tapi sebetulnya dia bagian dari besaran vektor, tapi hanya dilihat nilainya saja. Sedangkan kalau rate memang tidak ada arahnya. Berbeda sekali kan ya? Kalau speed, arahnya tidak ditunjukkan gitu aja. Sebetulnya ada arahnya, tapi arahnya tidak dibicarakan gitu kalau speed. Kalau rate memang tidak ada arahnya. Arah ke kanan, arah ke kiri itu bukan arah dalam arti vektor kan. Cuma kalau kanan maksudnya reaksinya berkurang, hasil reaksinya bertambah, kalau kiri reaksinya bertambah, hasil reaksinya berkurang gitu aja, bukan artinya seperti mobil bergerak ke utara atau ke barat laut gitu kan. Jadi tidak ada arah memang kalau laju reaksi. Nah ini penting untuk diketahui saja, tapi ya sudahlah karena bahasa Indonesia lebih miskin, nggak apa-apa ini dengan ini sama. Ya. Nah sekarang singkatan harus dalam bahasa internasional memang. Jadi V dari velocity, M dari mass, apalagi T time, semuanya itu dalam bahasa Inggris yang memang disepakati. Jadi jangan sekali-sekali pakai istilah misalnya singkatan ya, singkatan satuan dan besaran ya, atau lambang ya. Contoh, delta H pembentukan, delta H pembakaran, delta H penetralan, delta H penguraian, delta H nanti akhirnya sama semua. Delta H apalagi kalau bahasa Inggris kan delta H pembentukan, formation, delta H pembakaran, combustion, delta H penguraian, decomposition, delta H penetralan, neutralization, delta H apalagi delta HF, delta H nah itu jadi ada memang kecenderungan untuk menerjemahkan. Salah itu, di fisika nggak pernah. Oh iya penguapan, delta H, VAP biasanya, delta H, fusion, peleburan. VAP itu vaporization, ya. Delta H pemuka. Semua dalam bahasa Inggris. Termasuk dalam fisika. Wah ini mati nih. Oh Bu Rika nggak sengaja neken present jadi muncul. Klik ini Bu Rika, klik stop presenting. Stop presenting. Itu ada di layar kan? Jadi jadi memang ini present itu bikin bingung kenapa present dikira hadir. Bukan untuk hadir tapi untuk presentasi gitu ya. Membingungkan antara hadir atau apa. Nah, jadi pakai bahasa Inggris. Lihat aja fisika, V voltage. Nah, jadi yang salah itu misalnya itu adalah misalnya MR H2O itu sama dengan 18 SMA. Mestinya 18 AMU atau 18 U. Ini benar karena dalam bahasa Inggris sering U aja unit, atomic mass unit. Ini salah. Karena tidak ada singkatan diterjemahkan untuk satuan dan besaran. Ya, meter per detik bukan M per det ya, misalnya V 15 M per det. Yang benar 15 M per S second. Ya, jadi ini salah. Jadi selalu singkatan dalam bahasa internasional. Kenapa? Supaya kalau kita menulis itu dalam artikel ilmiah, walaupun dalam bahasa Indonesia ketika masuk ke rumus atau apa, atau dalam masuk angka-angka, paling tidak komunitas internasional tetap bisa mengira-ngira ini artikel tentang apa. Bahasa singkatannya tidak bikin bingung. Termasuk singkatan dalam bentuk misalnya saja sebagai contoh VSEPR. Singkatan apapun, singkatan ilmiah selalu
Nah, itu. Jadi konsisten saja mulai sekarang, pakai bahasa Inggris. Jadi misalnya delta T B boiling point, delta T F. Jangan delta T D titik didih, delta T B beku, ya. Jadi konsisten, karena kita harus konsisten, namanya bahasa ilmiah itu harus konsisten. Konsisten kita pakai bahasa Inggris. Contoh, ini kan bukan TPE Cafe, ya. Ini apa? Singkatan dari apa? Valence, shell, elektron, pair, repulsion, gitu kan ya? VSEPR, ya pakai ini. Bukan ini apa coba? Tolakan T, pasangan, elektron, kulit, valensi. TPE-KV, ada yang pernah pakai TPE-KV? Ya, Pak Wewen, tentang itu dua-duanya boleh. Jadi sebetulnya ini kalau yang wajib harus pangkat minus itu hanya kalau kita nuliskan dalam dimensi. Jadi ini boleh Pak M, S min 1. Dua-duanya boleh. Tapi kalau L per T tidak dibolehkan, yang benar L T pangkat min 1. Jadi kalau dalam dimensi untuk melihat ini nggak boleh, ini boleh, ya. Tapi kalau dalam satuan bukan dimensi, itu sebetulnya bebas, ya. Jadi boleh saja seperti tetapan Boltzmann Joule per Kelvin atau JK pangkat min 1. Dua-duanya dibolehkan, ya. Tapi singkatan, saya ulangi, singkatan bukan hanya satuan dan besaran, ini satuan dan besarannya bukan hanya satuan dan besaran, singkatan apapun dianjurkan selalu pakai bahasa Inggrisnya karena itu sudah semacam kesepakatan internasional tentang suatu singkatan, ya. VSEPR, STP misalnya, Standard Temperature and Pressure, kan nggak dalam bahasa Indonesia akhirnya suhu dan tekanan baku misalnya, STB misalnya, suhu tekanan baku, STB, ya STP, Standard Temperature and Pressure. Jadi singkatan selalu dalam bahasa Inggris, bahasa internasional, ya. Sekarang kita masuk ke mengenai ya masih perlambangan, itu pada pertanyaan yang bagus tuh tentang perlambangan. Ini kan kita masih dari tadi masih perlambangan, tapi berfokus pada lambang besaran dan satuan walaupun nah sekarang kita agak luas perlambangan yang lain, ya. Perlambangan kimia. Ya ini pas pertanyaan Bu Lina sebetulnya pas sekali, seperti bisa membaca pikiran saya ini. Jadi perlambangan kimia itu bukan hanya besaran dan satuan. Saya mulai dengan misalnya sebagai contoh ini, orbital. Orbital bisa begini misalnya, 2P ya, dalam bentuk diagram, bisa begini. Ya. Dua-duanya dibolehkan, tapi ada keuntungan yang kanan. Kanan itu ada keuntungan. Kalau kotaknya misah artinya di tingkat energi yang berbeda, kalau kotaknya nyambung artinya dia punya energi yang sama, gitu kan ya. Jadi itu contoh lambangan. Dan biasakan untuk lambang kimia pun, kecuali dalam kasus yang sangat khusus, ya, kasus yang sangat khusus karena kesepakatan internasional memang disepakati begitu. Umumnya perlambangan kimia juga harus miring. Jadi ini italic juga. P-nya ya, huruf untuk huruf ya, duanya boleh tegak, nggak apa-apa. Ya. Seperti perlambangan besaran jadinya. Ya. Ada kekecualian yang memang kelihatannya sudah disepakati pH itu tegak. Walaupun dia besaran sebetulnya ya. Ini kekecualian saja. Tapi perhatikan yang lain, semua lambang besaran, termasuk lambang kimia, itu miring. Ya. Satuan tegak. Ya. Contoh lain selain orbital, yang kedua ini kedua pH lah, ini kekecualiannya harus saya sebut ya. Nah, dia tegak. Nah, itu tadi tanda reaksi ya. Kimia. Tergantung reaksinya seimbang atau tidak. Ini itu untuk yang istilahnya reaksi
berkesudahan ya. Walaupun tidak ada reaksi berkesudahan secara absolut, pasti ada sisa reaksinya, tapi kalau luar biasa sedikit akhirnya dianggap reaksi berkesudahan. Ada reaksi setimbang. Ini ada sejarahnya sih memang, dulu pernah begini memang. Tapi akhirnya IUPAC menyarankan yang kanan. Jadi ini adalah lama ya, kesepakatan lama. Akhirnya sekarang yang baru adalah seperti itu, setengah. Jadi yang benar adalah yang kanan ya. Jadi memang penuh. Nah, iya, ada Pak Gatot cerita bagus sekali itu, tapi tidak semua SD ya. Sentimeter SM katanya, itu di Indonesia kan. Jadi itu karena tidak ditekankan bahwa untuk singkatan, satuan, dan besaran gunakan bahasa Inggris. Karena tidak ada penekanan itu, akhirnya kebingungan. Kadang-kadang di terjemahan, kadang-kadang tidak. Contohnya yang SMA tadi, satuan massa atom. Jangan pakai SMA. Itu betul-betul penyimpangan yang sangat jarang di antara yang lain-lain yang sudah sesuai ya. Juga delta TB, delta TD itu sih tinggalkan. Delta TB, delta TF ya. Freezing point. Jadi F-nya beda ya. F yang ini sama-sama F walaupun maknanya mirip. F ini dengan ini beda ya. Duanya kan mewakili oh bukan, sorry. Kalau ini formation ya, sorry. Bukan formation. Tapi maksud saya ini lingkaran ini harus dihapus sebentar. Ini ya. Jadi maksud saya ini dengan ini. Ya. Itu kan mewakili proses yang sama. TF dengan delta fus. Proses es menjadi air atau air menjadi es. Cuma dalam delta H itu fus itu dari fusion, peleburan, sedangkan F yang itu freezing point. Ya, beda. Tapi yang makanya dibedakan dengan cara yang satu disebut fus bukan F saja, gitulah ya. Yang satu freezing point, yang satu fusion. Oke, balik lagi ke perlambangan kimia. Perlambangan kimia selain tanda setimbang yang berikut perlambangan kimia yang penting adalah mengenai sebentar. Tetapan karena di kimia bukan hanya besaran dan satuan, walaupun ini sudah saya singgung juga sebelumnya ya. Bukan hanya besaran dan satuan, tapi ada juga tetapan. Itu H tetapan itu ada tetapan alam, ada tetapan matematik ya dalam kimia. Tetapan alam itu H, C, epsilon 0, epsilon ya, mu 0 kalau untuk kemagnetaan dan lain-lain. E itu 1,6 kali 10 19 muatan elektron, ini kan tetap tidak pernah muatan elektron. Tidak segitu ya. Satu elektron H tetapan Planck, misalnya C itu laju cahaya dalam vakum. Epsilon 0 permitivitas listrik dan sebagainya. Ada tekanan matematika pi, E juga. Tapi E dalam artinya 2,7 sekian eksponensial, eksponen ya. Dan lain-lain ya. Ya ada tetapan matematika, ada tetapan alam. Itu lambangnya semua miring juga ya. Jadi dia italic. Sama dengan besaran. Pokoknya yang tegak cuma satuan jadinya. Selanjutnya istilah sekarang, peristilahan. Tapi sebelum itu mulai rumus dulu. Ya. Nanti perlambangan kalau ada yang kelewat kita bahas lagi. Jadi kita lihat rumus. Bahasa Inggrisnya formula ya kalau dalam bahasa Inggris. Ada yang namanya rumus matematika, mathematical formula.
ada rumus kimia. Ini semua rumus juga kan terdiri atas besaran-besaran seringkali. Ya tentunya italik juga umumnya ya. Rumus kimia dibagi 3. Ada rumus. Jadi ini chemical formula. Terdiri atas molecular formula, empirical formula, ya, dengan ada structural formula, rumus struktur, ya. Jadi rumus molekul itu ada aturannya. Misalnya saja H, C2, H3, O2. Kalau asam maka H-nya di depan. Ya, itu rumus molekul. Kalau senyawa ion, ya positifnya di depan. Kalau senyawa kovalen, yang lebih elektropositif di depan. Ada kekecualian. Nah, jadi jangan kecuali dulu. Maksud saya, aturan lengkapnya lihatlah di IUPAC ya. Tapi beberapa itu adalah positif kalau ion, senyawa ion, ya, senyawa ion itu ini mengenai rumus kimia ya. Kalau senyawa ion positif baru negatif, gitu kan ya. Kalau senyawa kovalen elektropositif baru yang lebih elektropositif baru yang elektronegatif. Yang lebih elektronegatif. Gitu. Jadi misalnya NaCl tidak pernah ClNa, semua udah tahu itu ya. Terus kalau itu NO2 tidak pernah O2N. Ya, selalu yang lebih elektropositif dulu. Oksigen kan lebih negatif, H2O. Ya. Kekecualian senyawa karbon. Khusus urutan CH aja. Aslinya kan mestinya H lebih elektropositif. Tapi C dulu yang ditulis karena ini senyawa karbon, karbonnya di depan gitu lah. Tapi sisanya yang lain selalu sesuai urutan. Jadi maksudnya misalnya C5H10 N2O misalnya. Misalnya ada senyawa kayak gitu, nggak tahu nih ada nggak senyawa kayak gitu. Jadi urutannya itu CH-nya saja yang tukar, tapi sisanya N, O dan sebagainya. Misalnya ada S, S dulu baru O dan sebagainya. Jadi yang lainnya sesuai urutannya elektropositif baru elektronegatif kecuali CH. Kekecualian lain. Kecualian lagi NH3. Ini udah terlanjur dari dulu ya sudah. Padahal H lebih elektropositif dari N. Ya. Itu sudah diterima lah akhirnya. Nah, tapi kalau ASH3, SBH3 yang di bawah-bawahnya itu kan memang betul. AS dengan SB itu lebih positif dari hidrogen. NH3 ini kekecualian. Ya, ada beberapa kekecualian yang bisa diterima akhirnya. Tapi kalau asam hanya harus di depan ini. Ya. Rumus empirisnya apa? Coba ini rumus empirisnya apa nih? Hanya 4, C-nya 2, O-nya 2. Semuanya bisa bikin juga. Jadi CH2O ya. Rumus struktur. Di halaman berikut aja. Rumus struktur. Rumus struktur itu adalah ya jadi Pak Lim ya, NH3 betul satu kecualian yang akhirnya diterima. Jadi kalau rumus struktur, ingat tadi rumus kimia, chemical formula, terdiri atas 3, molecular formula, empirical formula, dengan structural formula. Rumus struktur itu ada, misalnya untuk asam asetat kan gini. Ya, itu rumus struktur. Menggambarkan ikatan antar molekul, tapi bukan struktur ruangnya ya.
Rumus struktur itu hanya urutan ikatan, bukan orientasinya dalam ruang. Jadi tetrahedral misalnya nggak usah ditunjukkan, urutan ikatan saja. Nah, ini disebut rumus struktur, tapi kadang-kadang ditulis CH3C, yang benar adalah begini nulisnya ya. Ini rumus struktur yang disederhanakan. Kalau bahasa Indonesianya bisa kita sebut begitu. Atau condensed structural formula. Kadang-kadang disebut sebagai condensed structural formula. Artinya apa? Ikatan dengan hidrogennya disembunyikan karena pasti tunggal. Jadi CH3 kan ikatan dengan hidrogennya, OH misalnya ya. Tapi ininya ditunjukkan. Nah, ini penulisan ini sebetulnya rumus struktur yang disederhanakan lagi kan dari orang-orang organik. Tapi statusnya rumus struktur, bukan rumus molekul. Kalau rumus molekul H, C2, H3, O2. Ini rumus. Bukan artinya CH3COA tidak boleh, boleh. Jadi menulis ini boleh. Tapi jangan sebut itu rumus molekul, itu salah. Ya, menuliskan itu boleh, tapi jangan sekali-sekali menyebut itu sebagai rumus molekul. Rumus kimia boleh, karena rumus kimia itu rumus molekul, ada rumus empiris, ada rumus struktur. Nah, ini rumus struktur sebetulnya. Nah, ini rumus molekul sebetulnya. Ya. Saya sempat membeli buku waktu kebetulan ada kegiatan di Singapura. Saya datang sempatkan ke toko buku, beli 3 buah buku SMA di Singapura. Lengkap kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ada indeksnya kan di belakang. Acetic acid, saya cari acetic acid. Ya silahkan Bu Kristina. Ada acetic acid. Acetic acid saya lihat di halaman sekian ya, semua di halaman sekian ada membahas tentang acetic acid. Apa rumusnya? Semua H, C2, H3, O2. Di setiap buku itu tidak ada yang menuliskan CH3COH. Orang organik saja. Ini rupanya kurikulum kita dipengaruhi oleh orang organik. Jadi Indonesia itu yang menyebut CH3COH sebagai rumus molekul itu kesalahan berjamaah seluruh Indonesia. Jadinya. Jadi Oke, jadi itu rumus ya, mengenai rumus. Wah, ini Bu Rika nggak sengaja lagi nih. Bu Rika klik stop presentingnya, Bu Rika. Ada di bawah itu rupanya ke klik, nggak sengaja. Oke. Nah, selanjutnya, sekarang kita masuk ke rumus. Sebentar, ini kok udah keluar belum di sini? Oh, kok belum keluar ya? Kelihatan nggak layar ada tulisan stop broadcast? Ada tulisan stop broadcast. Ini baru keluar. Oh ya, ada ya. Tuh. Ada Pak, terlihat. Ya. Oke. Ya, jadi kita balik lagi ke sini. Ini rumus molekul. Ini rumus molekul, ini rumus struktur, tapi yang ekstrim disederhanakan ya. Dari yang paling atas ke yang kedua itu saja sudah disederhanakan. Ini lebih disederhanakan lagi. Atau boleh pakai disebut rumus kimia, ibunya gitu ya. Ibunya rumus molekul, rumus empiris dan rumus struktur adalah rumus kimia, chemical formula. Jadi boleh disebut rumus kimia asam asetat adalah CH3COH, masih boleh. Tapi rumus molekul CH3COH salah, karena rumus molekul ada aturannya. Untuk asam H di depan, untuk garam begini, kalau untuk senyawa kovalen begini, ada aturannya lengkap. Ya, oke. Sekarang kita lihat ke peristilahan. Kimia.
Oke, Bu Teti silahkan. Peristilahan kimia itu yang penting adalah ada yang namanya panduan pembentukan istilah. Panduan pembentukan istilah. Jadi ini salah satu sudah kesepakatan ya untuk membuat istilah. Salah satu aturannya di dalam panduan pembentukan istilah adalah jika akar kata bahasa Inggris misalnya ya, tidak hanya bahasa Inggris, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa lainnya, sudah diserap ke dalam bahasa, ya, maka kata turunannya menggunakan imbuhan Indonesia. Itu salah satu yang jelas-jelas di ya, ini salah satu aturan ya. Aturan penyerapan imbuhan. Ya, misalnya kalau ti jadi tas gitu ya. Terus apa lagi? Dan seterusnya dan lain-lain. Yang ketiga, ada di dalam buku panduan pembentukan istilah itu, ini dan lain, silahkanlah dibuka aja di internet, ada gratis, bisa di-download, bisa lihat aturannya. Ada juga, itu banyak sekali aturannya, tapi saya cuma menekankan beberapa hal yang penting. Yang ketiga adalah sebentar. Ti atau tas. Oh ya, dianjurkan dengan kuat tidak membedakan kata benda dan kata sifat. Kalau dalam hal penyerapan ya, untuk kata serapan ya, kata serapan dari asing. Maksudnya kita lihat beberapa contoh. Electronegativity. Bahasa Indonesianya apa? Elektronegativitas. Pakai V ini bisa, boleh pakai V ya kalau nggak salah. Atau ke elektronegatifan. Ya, kita harus bertanya dulu. Saya pernah berdebat lama dengan di WA Group Divisi Pendidikan Kimia HKI dengan seorang profesor UNY. Profesor apalah ya, tidak usah disebut namanya. Saya bilang mestinya ini. Beliau bilang mestinya yang atas. Lalu beliau, udahlah jangan buat aturan-aturan aneh-aneh, kata beliau. Kan akhiran tas itu udah biasa. Coba university, kan universitas. Kenapa harus aneh-aneh pakai ke elektronegatifan katanya. Udah kita terima aja yang udah umum. Nah, sekarang saya tanya. Akar kata dari elektronegativity apa? Akar kata elektro, kalau bahasa Inggrisnya, tunggu, bahasa Inggrisnya ya. Elektronegatif. Nah, ini I ya. Oh ya, itu pertanyaan yang bagus, Bu Ida. Jadi memang
rumus struktur ini boleh saja ditulis sebagai H3C COOH, boleh saja. Ya, karena di organik rumus struktur itu biasa untuk menukar-nukar CH3 menjadi H3C, nggak ada masalah. Terutama kalau di ujung kiri. Kalau di ujung kiri CH3 kadang-kadang ditulis CH3C, tapi di ujung kanan tentunya tidak wajar. Masa di ujung kanan CH3 jadi H3C gitu kan ya. Tapi kalau di ujung kiri boleh. Ya, itu biasa. Tapi itu sekali lagi sama juga, bukan rumus molekul tapi rumus kimia ya, atau rumus struktur yang super disederhanakan ya. Rumus struktur ini yang saya kasih hitam itu rumus struktur. Yang ini rumus struktur yang disederhanakan, yang kasih hitam yang kedua ya. Rumus struktur yang disederhanakan, yang dikasih hitam ketiga rumus struktur yang disederhanakan lalu disederhanakan lagi gitu. CH3COH itu atau H3CCOH boleh, nggak ada masalah. Termasuk di sini juga boleh kan. Ini boleh kita tulis H3C lalu baru strip, boleh. Nah, jadi akar katanya elektronegatif. Ada aturan apa tadi di dalam panduan pembentukan istilah? Kalau ininya sudah diserap belum? Kata ini sudah menjadi elektronegatif. Buktinya apa? Kita bisa membuat kalimat atom F lebih elektronegatif dari atom Cl. Ya, atom F lebih elektronegatif. Jadi akar katanya sudah diserap. Nah, ada aturan di panduan. Kalau akar katanya sudah diserap, maka gunakan imbuhan Indonesia, yaitu ke an. Jangan pakai T tadi jadi tas. Lalu justifikasi Pak Profesor di UNY itu tentang universitas ya, diserap menjadi universitas. Akar katanya apa? Universe. Ada nggak diserap kita dalam bahasa Indonesia? Tidak ada. Jadi akar katanya belum diserap. Karena akar katanya tidak, ya memang wajar-wajar saja gitu ya, menggunakan aturan akhiranti menjadi tas. Beda sekali kan ya. Jadi kalau elektronegatif ya jadi sama untuk yang lain. Misalnya saja activation energi. Ya. Activation energi. Aktif sudah menjadi kata Indonesia? Sudah. Itu kan akar katanya. Maka ini terjemahannya menjadi energi, bukan aktivasi, bukan energi aktivasi, tapi energi pengaktifan. Ya. Bukan energi aktivasi. Itu penting ya untuk supaya bahasa ilmiah kita menjadi bahasa ilmiah yang kuat. Jadi biasakan untuk ikut aturan supaya Indonesia, satu hal yang saya ingin tekankan ini. Suatu negara akan maju, salah satu yang akan mendorong kemajuan suatu bangsa, kemajuan, walaupun kelihatan suatu bangsa itu adalah bahasa ilmiah yang kuat, sehingga komunikasi ilmiahnya jadi kuat juga. Ya, penting ini. Jadi kita penting membuat bahasa Indonesia menjadi bahasa ilmiah yang kuat. Kita sudah berhasil pada satu tahap. Bahasa Indonesia menjadi bahasa bersama. Coba di Malaysia, coba di India. Di India itu bahasa Tamil dengan Urdu itu saling bertarung untuk menjadi bahasa nasional. Akhirnya tidak berhasil untuk memilih salah satu. Akhirnya ada kompromi. Yang satu disebut bahasa negara, yang satu disebut bahasa nasional. Di India itu konyol-konyolan aja jadinya. Dua bahasa, akhirnya bahasa Inggris lagi yang populer. Di Malaysia,
bahasa Melayu, berhasil ditetapkan, tapi dalam praktek kesehariannya tidak kuat. Orang Cina masih bahasa Cina, orang India masih pakai bahasa India, dan mereka akhirnya pakai bahasa Inggris, bahasa Melayunya itu, bahasa Malaysianya yang disebut gagal. Kita sudah berhasil pada satu tahap, tinggal satu tahap lagi membuatnya menjadi bahasa ilmiah yang kuat. Dan guru-guru berperan untuk itu, ya, untuk melangkah lebih jauh. Jadi satu langkahnya adalah menjadi bahasa nasional yang kuat, bahasa sehari-hari yang kuat, jadi bahasa pertama untuk setiap keluarga yang tadinya bahasa pertamanya adalah bahasa daerah, bahasa Indonesia bahasa kedua, akhirnya sekarang bahasa daerah tetap ada. Anak-anak kita seringkali bahasa pertamanya adalah bahasa Indonesia ya. Walaupun bahasa daerah jangan dihilangkan. Nah, tahap berikutnya menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa ilmiah yang kuat. Nah, istilah itu ya mengenai berbagai peristilahan. Sekarang ada satu, yang lain silakanlah banyak contoh-contohnya nih ya. Electronegativity, terus activation energy, terus activity. Jadi activity itu bukan aktivitas, keaktifan. Koefisien keaktifan, ada yang activity koefisien. Tapi itu di SMA nggak dibahas. Activity koefisien, jadi koefisien keaktifan, bukan koefisien aktivitas. Jadi ada activation, ada activity. Pengaktifan dan keaktifan. Ya. Dan lain-lain banyak contohnya, silahkan ya di lain. Tapi ada satu contoh yang penting juga. Waktu saya SMA, ya, 70-an, 80-an, itu ada istilah bilangan atom, bilangan massa. Sekarang jauh lebih populer nomor atom, nomor massa. Ya. Ya. Nah ini bahasa Inggrisnya apa? Atomic number dengan mass number. Dulu diterjemahkan menjadi bilangan atom, bilangan massa. Rupanya suatu saat ada yang diundang oleh Puskur, pusat kurikulum. Ya silakan Bu Dewi. Ada pusat kurikulum mengundang seorang yang baru pulang dari luar negeri mungkin ya. Lalu melihat bilangan atom, loh kok atomic number kok bilangan aneh rasanya. Kenapa nggak nomor atom? Gantilah jadi nomor atom. Sekarang akhirnya berubah. Dulu tidak pernah saya waktu SMA nggak pernah dengar istilah nomor atom, bilangan atom. Nah, terus ini apa namanya? Ketika berubah, sayangnya sebetulnya kalau nomor satu yang saya pentingkan ini perlu di sini ya, di awal sekali saya tulis. Terlepas dari berbagai aturan, yang penting adalah salah satu yang penting ya, konsistensi. Ya, konsistensi. Jadi kesepakatan itu harus konsisten. Itu satu yang penting. Jadi misalnya ini, kalau diubah menjadi ini, dari bilangan atom bilangan massa, maka oxidation number mestinya jadi apa? Oxidation number ya jadi nomor oksidasi kan ya. Wave number di fisika. Jangan bilangan gelombang, nomor gelombang. Saponification number. Nomor penyambunan. Ya, misalnya. Apalagi yang pakai number. Saponification pakai number bukan ya? Tapi kadang-kadang angka penyambunan ya, jadi tidak konsisten juga di situ. Apa yang pakai number? Ya banyak lah. Jadi yang bagaimana ada wave number segala macam ya, itu banyak sekali istilah-istilah pakai number itu masih tetap pakai bilangan, termasuk bilangan oksidasi. Kenapa ini berubah jadi nomor kalau ini? Jadi artinya apa? Terserahlah mau akhirnya pakai nomor atau bilangan, tapi konsisten. Kalau kita ingin pilih ini, maka bersama ini pakailah nomor oksidasi. Konsisten kan?
Oxidation number. Kalau pakai ini, maka bersama itu pakailah bilangan oksidasi. Tinggal pilih yang mana. Nanti HKI harus menetapkan nih, yang mana yang kita pilih, mau bilangan oksidasi atau nomor oksidasi, misalnya gitu kan ya. Oke, sekarang berikutnya yang tadi saya bilang, kata sifat. Kata sifat vs kata benda untuk kata-kata serapan ya. Kata benda dan kata sifat. Misalnya panas saja. Panas dihantarkan dari yang suhunya tinggi ke suhunya rendah. Atau panas dalam hal itu bisa diganti kalor ya. Panas dihantarkan. Panas itu kata benda atau kata sifat? Oh iya, Pak Wewen, ada number of octane. Nomor oktan, selama ini yang dipakai mau nomor oktan atau bilangan oktan? Atau ada istilah lain? Pak Wewen apa biasanya yang dipakai istilahnya? Bilangan oktan. Bilangan oktan. Ya udah, akhirnya apa? Nomor atom dan nomor massa aja yang tidak konsisten kan? Aneh itu. Sejak kapan saya rasanya SMA dulu bilangan atom, bilangan massa. Jadi kalau mau kita buat revolusi untuk supaya bahasa ilmiah yang kuat, kita sama-sama pakai bilangan atom walaupun jadi aneh nanti buku-buku semua masih nomor atom. Ya sudah kita pakai bilangan atom dalam kurung nomor atom gitulah biar itu. Jadi mulai disingkirkan pelan-pelan itu nomor atom. Cuma di dalam kurung saja misalnya ya. Ada yang bilang pakai angka ya betul selain bilang angka oktan. Jadi number itu kadang-kadang angka, kadang-kadang bilangan. Kalau menurut saya pilih salah satu. Jangan angka juga. Kalau sudah bilangan aja. Ya. Kalau angka semua. Angka oksidasi, angka atom, angka massa. Rasanya perubahannya terlalu drastis kalau menjadi angka kan kalau semuanya diubah jadi angka. Mending balik ke bilangan aja lebih reasonable kalau menurut saya ya. Kalau nomor ya nomor semua. Gitu. Jadi konsistensi dalam bahasa ilmiah itu penting. Panas, ya ini balik ya. Di Indonesia tidak mengenal itu. Misalnya benda A lebih panas dari benda B. Kan kata sifat. Ya, jadi panas dihantarkan dari dan seterusnya. Ini kan kata benda. Tapi benda A lebih panas misalnya. Ini kan kata sifat. Tidak beda. Kata benda dengan kata sifat ini itu sama saja bentuknya. Makanya molekular formula. Apa maksudnya ada akhiran ini? Sifat. Ya. Atomic mass. Apa maksudnya ini? Sifat. Ya, kata sifat maksudnya. Tapi kita tidak mengenal perbedaan itu, maka lebih baik kalau kata dasarnya sudah diserap, ya pakai kata yang sama. Molekul kan sudah kita serap. Molekul, atom, ya ini sudah diserap. Maka kata sifatnya pakai ini saja. Makanya di sini disebut rumus molekul. Bukan rumus molekular. Ini massa atom, bukan massa atomik. Makanya kalau mau konsisten, di atomic gas diterjemahkan menjadi gas di atom, bukan gas di atomik. Molekular biologi jadi bukan biologi molekuler, pakai huruf ER ya kadang-kadang. Biologi molekul. Ya. Lagi-lagi konsistensi. Jadi kata sifat jangan kita sudah semua molekuler itu semua hilang kok R-nya. Misalnya molekular formula, molekular mass, masa molekul kan, molekular structure, struktur molekul. Tidak pernah kita bilang struktur molekuler. Kenapa tiba-tiba biologi molekuler?
Padahal sebelumnya sudah massa molekul, struktur molekul, rumus molekul, ya. Oke. Nah, physical chemistry jadi kimia fisika memang. Kimia yang di dalamnya ada ilmu-ilmu fisika, bukan kimia fisik. Karena physical itu dari kata sifat dari fisika. Ya. Jadi memang kita harus mulai membiasakan juga kimia fisika. Karena physicalnya itu bukan artinya olahraga, bukan ya. Physical chemistry kimia olahraga misalnya gitu kan. Kan kadang-kadang physical itu olahraga. Jadi physical itu kata sifat dari physics, dari fisika. Ya. Jadi jadikan semua kata sifat berbentuk sama dengan kata benda. Kecuali ada alasan yang sangat kuat karena terlalu berbeda maknanya. Ya, ada alasan yang sangat kuat. Jadi kata sifat dari yang serapan itu disamakan dengan kata benda. Lihat contohnya, banyak sekali kok. Molecular structure, molecular mass, molecular formula ya. Disamakan dengan kata benda. Kecuali ada alasan yang luar biasa kuat. Nah, biasanya ada alasannya misalnya elektromagnet. Dengan gelombang elektromagnetik. Akhirnya ini kita terima nggak apa-apa pakai. Kenapa? Ini elektromagnet itu benda besi dikasih beda apa? Dikasih apa sih itu? Dililiti kawat, kabel ya. Kasih arus listrik arus listrik searah gitu ya. Sehingga menjadi yang satu kutub utara, yang satu kutub selatan. Kalau diputusin ini listriknya, dia jadi bukan magnet lagi. Ini elektromagnet maksudnya. Magnet yang diakibatkan oleh listrik. Sedangkan gelombang elektromagnetik maknanya jauh sekali berbeda, nggak ada kaitannya. Sedikit sekali kaitannya dengan itu. Makanya ini diterima. Jadi hanya kalau ada alasan kuat ya. Oke, saya kira sebetulnya masih banyak yang bisa dibahas ya. Ada beberapa hal yang lain, tapi waktunya sudah 1,5 jam, lebih baiknya kita disiplin aja. Nanti cuma ada banyak yang minta untuk gelombang ketiga kan Sabtu Minggu, lalu akhirnya Senin kuliah siang saya ngajar jam 2, saya pindahkan ke Selasa. Mungkin akan diumumkan yang ini selama 2,5 jam ya. Masih tambahan 1 jam lagi untuk membahas lain-lain sebetulnya. Itu hari Senin, kalau ada yang ingin. Kalau ada yang merasa cukup, ini juga sudah cukup lah sebetulnya ya, cukup banyak. Tapi kalau ada yang ingin tahu lebih banyak hal-hal lain tentang tadi itu simbol, perlambangan, dan sebenarnya karena lambang-lambang banyak sekali selain lambang besaran dan lambang satuan ya. Silahkan daftar di itu aja, nanti saya share lah link untuk daftar yang hari Senin. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih. Kalau ada 1-2 pertanyaan silahkan atau komentar sebelum kita tutup. Nah, sifat gini, paramagnetik itu alasannya berbeda, Pak Gatot. Ini bagus sekali, pertanyaan yang sangat bagus. Karena kita akar katanya tidak diserap, sama seperti universitas, univers itu tidak diserapkan. Tidak ada kita istilah dalam bahasa Indonesia paramagnet dengan diamagnet. Ya, lain dengan atom dengan atomik. Atomnya sudah diserap duluan kata bendanya sebagai kata benda, sehingga turunannya jadi sama. Seperti molekular, molekulnya sudah kita serap duluan, sehingga itu. Tapi university tidak, universnya tidak kita serap duluan. Jelas ya jadinya, Pak Gatot cukup jelas kan? Karena paramagnet itu tidak ada. Paranormal ada, paramagnet nggak ada. Makanya kita terima sebagai satu kata utuh gitu ya. Jadi ada satu kata utuh. Jadi begini, poinnya beginilah. Ketika akar katanya belum pernah diserap sebelumnya, maka kata itu diserap sebagai kata utuh.
kata utuh itu aslinya paramagnetik, maka diserap menjadi paramagnetik juga, diamagnetik juga. Tapi kalau akar katanya sudah, maka akar kata itu yang digunakan, ya, molekul, atom, dan sebagainya. Keelektronegatifan, elektronegatif gitu ya. Selanjutnya umbuhannya manusia. Saya kira sudah cukup jelas ya. Jadi paramagnetik itu sudah benar, tidak salah ya. Jadi ini saya tulis saja supaya jelas. Paramagnetik dengan diamagnetik karena diserapnya sebagai kata utuh dengan tanpa menyerap kata dasarnya gitu. Oke, saya kira itu saja kalau tidak ada lagi. Nah, standarisasi itu pembakuan kita harus ada ferromagnetik ya. Ya, nantilah kita yang lain-lain kita bahas. Jadi memang pembakuan dan standarisasi itu tidak masuk jadinya memang. Jadi karena waktunya terbatas, silakanlah kalau itu. Tapi kemarin kayaknya kalau diumumkan nggak tahu nih kalau hubungan akhir minggu apakah banyak yang daftar atau enggak. Kalau kemarin itu di Senin jam 7:30 diumumkan, jam 11 sudah 257 orang. Jam 2 siang diumumkan lagi yang angkatan kedua hari Senin juga. Jam 5:30 sore sudah 257 orang juga. Jadi memang cepat sekali. Ya mungkin bukan karena menariknya, mungkin karena gratisnya kali ya. Nggak tahu lah. Oke, kita akhiri saja. Terima kasih atas kehadirannya tadi. Sampai ketemu di lain waktu. Ya, ini saya bagilah di grup nanti ya. Saya PDF-kan, walaupun cuma catatan-catatan yang tidak coretannya, tulisannya jelek, tapi nggak apa-apa.